Kadangkala kita udah dikasih intuisi yang luar biasa banget gitu kan sama alam semesta ini, tapi kebanyakan dari kita ngeyel ya. Terus kalau udah kejadian gitu kan, baru deh nyesel dan keingetan lagi gitu ya. Tetap ya, tetap gitu kan ya, inget lagi. Terus habis gitu ya, ada yang nyesel, ada juga yang bisa mengambil hikmah ya dari pembelajaran. Tuh kan, lain kali dengerin dong gitu ya. Dari dengan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca. Ayo ya, apa sih yang sebenarnya udah kamu ketahui gitu kan, ya, firasat kamu udah mengatakan seperti itu, intuisi kamu udah mengatakan seperti itu, tapi tetap kamu lakukan apa teman-teman ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ini ya. Jadi kalian nggak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita ya. Semoga 1 dari 3 cerita itu, atau mungkin bahkan 3-tiganya pernah kamu alami teman-teman ya, sehingga bisa jadi bahan pembelajaran juga. Nah yang belum mengalami ataupun ini bukan readingan untuk kalian teman-teman ya, yuk belajar yuk barengan yuk ya. Ya alright teman-teman, ini general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan ini timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke ya teman-teman, semua yang mau dengerin ya, klik yuk description di descriptionnya Oracle Card Indonesia Soul Story ini ya, karena di sana ada link ya untuk kalian menuju ke channel kedua dan channel ketiga Oracle Card Indonesia Soul Story. Oracle Card Indonesia aja ya, channel 1, channel 2 yang ini, lalu juga channel yang ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Masing-masing ada manfaatnya dan banyak banget manfaatnya. Jadi jangan lewatkan, tapi dengarkan berulang-ulang, konsisten teman-teman ya. Oke. Right, private reading juga boleh. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku ya. Oke, kita baca yuk sekarang yuk. Still ini channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So have a very beautiful one for you. Kita baca yuk. Yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama buat kamu. Yes banget teman-teman. Kalau misalkan lihat di sini, kalian boleh zoom ya di sini ya, di zoom. Rata-rata di sini ya. Ini yang kamu rasakan adalah tentang keluarga gitu ya, tentang keluarga, situasi rumah ya, nggak enak gitu kan, sesuatu hal yang berlarut teman-teman ya, dari kemarin-kemarin masih belum selesai dan masih belum ada pemecahannya teman-teman ya. Sesuatu hal yang berhubungan dengan cinta, sesuatu hal yang berhubungan dengan hubungan sesaat ya teman-teman. Kamu tuh kayak kerasa banget bahwa ada ketidakjujuran di sana gitu ya, padahal kamu udah dari awal udah dikasih tahu gitu kan, intuisi gitu kan ya sama alam semesta ini, bahwa ini ada yang nggak beres nih gitu kan, ada yang nggak beres. Dan pada akhirnya sekarang ini bener-bener apa sih tentang, jadi tadinya nggak apa-apa, situasinya enak gitu kan ya, akhirnya jadi nggak enak ya, seperti itu karena ada ketidakjujuran di sini. Hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, rumah tangga, family, keluarga, tentang seseorang ya yang berkaitan dengan masa lalu gitu. Jadi perasaan kamu tuh dari awal udah nggak enak kalau misalkan ada orang tersebut gitu loh ya, seperti itu. Nah sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, apa sih yang terjadi sesungguhnya ya, yang terjadi sesungguhnya. Oke, cerita ini adalah cerita mengenai cinta lama ya teman-teman ya. Seseorang yang sudah memilih menikah bersama dengan seseorang yang lain, tapi seseorang tersebut itu
sebenarnya punya cinta sejati gitu. Nah, tapi dia memutuskan pada akhirnya buat setia gitu kan ya, dan mengubur cinta sejatinya tersebut. Tapi teman-teman ya, ada rahasia-rahasia yang disembunyikan dari seseorang yang terlihat sempurna, dari seseorang yang terlihat oke lah gitu kan ya, harapannya banyak orang, pengayom banyak orang, pelindung banyak orang, ternyata masih terjebak dengan cerita-cerita di masa lalu bersama dengan seseorang, sesuatu hal yang membuat gagal move on gitu kan ya, inget lagi gitu kan, seperti itu. Karena memang ada celah ya di sini ya, ada celah, ada kesempatan, ada hal-hal yang ya mungkin kurang baik secara komunikasi teman-teman ya. Mau ngomong, mau bicara tentang perasaan aja ini butuh apa ya, butuh kekuatan yang sangat luar biasa gitu. Jadi ya no wonder gitu ya, seperti itu sih. Ini yang terjadi sesungguhnya kayak begini teman-teman. Nah, apa yang pada akhirnya membuat kamu itu memilih untuk apa sih yang kamu pilih gitu ya, kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini teman-teman ya, besar kemungkinan ini kamu yang mengalami ya, kamu yang mengalami. Jadi bisa reverse juga bisa teman-teman, terbolak-balik, tapi ini besar kemungkinan kamu yang mengalami hal ini ya, masih terjebak di problem-problem yang berkaitan dengan kisah lama, padahal kamu sudah memilih seseorang untuk mendampingi kamu ya, besar kemungkinan seperti itu. Ini mulai terlihat arahnya di kartu yang ketiga ini ya. Dan hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Kamu merasa seolah-olah ya terkoneksi secara jiwa, terkoneksi secara kehidupan di masa lampau gitu kan, bahwa ini adalah cinta sejatiku, kekasih jiwaku dan bla bla bla. Tapi nyatanya pada saat ini ya mesti belajar untuk menerima situasi dan kondisi bahwa kamu sudah memilih ya gitu. Ada komitmen di sini teman-teman ya, nggak bisa anak egois kan ya, namanya seperti itu ya sudah gitu. Toh kehidupan kamu sebenarnya sekarang ini baik-baik aja gitu. Kalau misalkan ini nantinya jadi masalah ya pastinya akan jadi masalah gitu, dan pastinya akan jadi sesuatu hal yang miring di belakang gitu kan ya, seperti ini teman-teman. Nah ya semoga memilih yang baik ya teman-teman ya, tapi ya belum sih. Kita lihat ya siapa sih yang terlibat ya, siapa aja yang terlibat di sini, kita lihat. Pasti adalah seseorang yang ada di masa lalu ya, pasti banget ya, ada transformation. Ada orang ini adalah orang yang berada di sekitaran kamu teman-teman ya, berada di sekitaran kamu, dan kamu bisa lihat gitu loh teman-teman ya, kamu bisa lihat karena besar kemungkinan ini juga mengarahkan ke arah pekerjaan ya, mengarahkan ke pekerjaan dan orang yang sebenarnya kalau misalkan dilihat baik-baik ya, dilihat baik-baik ada potensi-potensi juga memanfaatkan situasi dan kondisi ini juga ada ya, tapi yang jelas berhubungan dengan seseorang di masa lalu. Kalau ya dilihat di sini besar kemungkinan potensinya secara zodiak ya itu Aries bisa ya, Taurus juga bisa, Pisces juga bisa teman-teman. Tapi kalau dilihat juga ya secara sionya kemungkinan ya potensi-potensi sio ada sio naga ya bisa jadi, terus habis gitu juga sio ular ya, dan sio kelinci
Ya, bisa jadi 3 itu kurang lebih ya. Kalau zodiaknya kurang lebih Aries, Taurus dan Pisces ya. Yang berkaitan nih teman-teman ya, kurang lebih. Kita lihat selanjutnya ya. Yang terlibat nih ya, yang jelas orang di masa lalunya kamu ya. Potensi-potensi sionya ada, potensi-potensi zodiaknya juga ada ya. Kita lihat yang sebaiknya kamu lakukan apa ya, ini yang paling penting ya. Kalau ada masalah kayak begini ya, fokus ke solusinya. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin teman-teman ya. Ya, yang fokus-fokus ke hal-hal jelas-jelas aja deh gitu kan. Kalau kamu, buat kalian yang sekarang ini menjalani hubungan yang serius ya, jelas ya, sudah bersuami, sudah beristri ya di satu keluarga, ya udah fokus aja ke sana ya. Jangan sampai masalah-masalah ini menjadikan masalah family atau keluarga ini jadi nggak ada jadi ada gitu loh ya, seperti itu ya. Semoga ya intuisi atau firasat kita ya, kalau kita udah tahu seperti itu, udah diingetin sama alam semesta seperti itu, ya udah stop gitu loh, stop di sana, jangan malah ditambah dilanggar gitu ya. Syukurnya ya teman-teman ya, syukurnya walaupun dengan susah, dengan cobaan yang selalu hadir, dengan emosi yang kadang naik turun, kamu bisa membebaskan diri dari sana ya, dan malahan kamu bisa fokus loh ke pekerjaan teman-teman ya. Bagusnya begitu gitu loh. Walaupun mungkin kadang-kadang masih jatuh bangun ya teman-teman ya, tapi bagusnya kamu punya pengendalian yang cukup bagus gitu loh, untuk tidak jatuh, untuk tidak terperosok ke jurang yang sama gitu ya. Karena ada potensi-potensi orang ini hanya memanfaatkan ya, seperti itu. Padahal mungkin kamu udah punya kehidupan yang oke-oke aja gitu ya. Oke, ini adalah cerita yang pertama. Jadi intuisi atau firasat kamu ini selalu mengingatkan kamu, dan syukurnya ya kamu mendengarkan intuisi kamu dengan sangat baik ya. Walaupun mungkin ada kegalauan atau ada kebingungan ya teman-temannya di awal-awal tadi, tapi bagusnya kamu orang punya pengendalian diri yang baik gitu loh ya, seperti itu. Oke. Ini cerita yang pertama ya. Memang gak gampang sih, apalagi kalau misalnya kita berurusan dengan masa lalu. Wah ya, kayak gitu. Apalagi buat kalian yang masih bingung memilih, wah ya kayak gitu deh gitu. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, apa sih yang sudah kamu rasakan ya, intuisi atau firasat kamu tuh seputar apa ini ya, kita lihat. Tentang apa yang kamu perjuangkan teman-teman ya, tentang apa yang kamu yakini bahwa itu tuh benar ya, tapi orang lain di sekitarnya kamu itu melihat kayak sebelah mata, bahkan nggak nganggep gitu. Dan lingkungan ya, ini berhubungan dengan lingkungan teman-teman ya. Ya selalu kayak kayak ngenain mentalnya kamu gitu loh, tapi kamu tetap yakin dan kekeh ya, seperti itu sih. Ini yang tentang sesuatu hal yang kamu bangun dalam hidup ya, seperti itu. Lalu kita lihat yang terjadi sesungguhnya itu kayak gimana pada akhirnya ya. Bagus teman-teman ya, walaupun nggak gampang ya, nggak gampang kamu bisa yang namanya, walaupun gini, kalau misalkan dilihat di sini ya, ini ada kartu down ya, down terus terlibat di
toksik banyak lah, toksik banyak hal toksik ya, terutama berkaitan dengan lingkungan ya teman-teman ya, di pekerjaan ataupun di apa ya ini ya, dan sensitif banget lah jadinya ke lingkungan gitu kan teman-teman ya. Tapi kamu bisa mengatasi ini dengan sangat baik ya teman-teman. Ada kartu yang mengindikasikan ke lingkungan ya, itu ada 3 teman-teman. Jadi besar kemungkinan ya yang terjadi ini benar-benar ngelihat kamu ya pada akhirnya berhasil untuk bisa melakukan apa yang kamu inginkan ya, dan mencintai apa yang memang pilihan kamu yang sudah kamu yakini itu benar teman-teman ya. Dan benar-benar kepasrahan kamu itu terjawab banget gitu loh, terjawab banget intuisinya kamu, tekadnya kamu untuk memperjuangkan hal ini. Pada akhirnya ya mungkin 1 atau 2 orang itu yang tetap ngecengin gitu kan ya, tetap nggak ngelihat, tetap sebelah mata gitu. Tapi buat kamu itu bukan satu problem gitu, walaupun ya kamu berusaha banget ngatasin. Ini mental kamu diuji banget nih teman-teman ya, mental kamu benar-benar diuji, jatuh bangunnya tuh luar biasa banget ini ya, seperti itu. Nah tapi berhasil ya. Apa yang membuat kamu pada akhirnya tetap kekeh memilih hal ini ya, kita lihat. Karena memang ini apa yang kamu sukai, apa yang kamu inginkan dalam hidup ya, bukan orang lain inginkan dalam hidup. Nggak gampang gitu kan, karena pilihan kamu ini mungkin agak berbeda gitu kan ya dari lingkungannya kamu. Ini sebabnya yang menyebabkan ya tetap kekeh di sana gitu. Kamu yakin menjalani ini walaupun gak gampang ya. Dari awal kamu juga udah tahu bahwa ini bakalan jadi gak gampang gitu loh ya. Tapi tetap memilih hal tersebut, dan ternyata pilihan kamu itu ya walaupun gak gampang tapi bisa gitu loh pada akhirnya ya. Ya keinginan kamu yang sangat luar biasa ini yang membuat kamu memilih ya untuk mengikuti intuisi atau firasat kamu, dan terbukti ya, terbukti apa yang kamu bangun, apa yang kamu rencanakan ini bisa gitu loh terjadi, walaupun berat sekali. Ini berat banget, ujiannya juga banyak ya. Siapa sih yang terlibat di sini teman-teman ya, kita lihat siapa aja yang terlibat. Jelas banget orang yang ngecengin kamu, iya gitu kan, yang nggak nganggep kamu, pihak-pihak yang selalu membatasi ujian-ujian, cobaan-cobaan, ngasih kesulitan-kesulitan, orang yang selalu nakut-nakutin gitu, ntar kayak gini loh, ntar kayak gitu, ntar kalau gagal gimana, ntar kalau begini gimana. Dan orang yang berkomitmen dengan kamu, artinya ya bisa jadi ya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu bangun ini berurusan dengan orang lain juga bisa teman-teman ya. Itu komitmen kamu secara pekerjaan, secara dengan orang lain, koneksi atau hubungan dengan orang lain juga bisa, atau ya orang yang mendampingi kamu dalam susahnya kamu, seperti itu ya. Ini yang kurang lebih ya teman-teman ya, orang yang berpengaruh gitu loh ya dalam cerita ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat Gemini potensinya ada ya Pisces, Aries teman-teman, which is kalau sionya sio naga ya, lalu juga sio kelinci, lalu ada juga sio kuda ya, seperti itu kurang lebih ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita lihat nih, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya. Ini paling penting, apa yang sebaiknya dilakukan. Ada freedom expression dan juga ada attachment ya, lalu juga ada start delegating, lalu ada semua pasti ada resikonya, pasti teman-teman ya. Bebaskan diri dari keterikatan ya. Kadang-kadang belajar mendengar juga penting ya teman-teman. Mendengar bukan berarti harus ikut arus, enggak, tapi mendengar ini bagian dari ketika kita punya option yang jauh lebih oke ya gitu loh. Jadi bahan pertimbangan ya. Karena sebenarnya ya semua hal itu nggak ada yang gampang iya gitu kan. Tapi juga nggak susah-susah amat gitu. Kalau misalkan kita ngelihatnya
dengan bijak, dengan jernih ya teman-teman ya. Halangan, rintangan tuh pasti ada gitu, tapi kita yakin deh kita tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan, dan berani yuk gitu kan. Setiap hal pasti ada resikonya. Kadang-kadang orang nggak berani melangkah tuh kenapa sih? Karena nggak siap dengan resiko atau bertanggung jawab dengan resiko-resiko tersebut. Nah, jadi apa adanya aja, nikmati hidup ini. Yang bisa dijalani, yang nggak bisa ya sudah dilepaskan ya, as long as itu tidak berkaitan dengan tanggung jawab kamu ya. Kalau misalkan itu tanggung jawab kamu ya diselesain terlebih dahulu teman-teman ya. Ada beban ya, share, start delegating, belajar percaya gitu kan. Hal yang harusnya jadi tanggung jawab kamu selesaikan, hal yang harusnya jadi tanggung jawab orang lain ya sudah berikan kepada mereka kepercayaan untuk bisa menyelesaikan hal tersebut ya. Jadi jangan terikat atau mengikatkan diri pada pikiran-pikiran yang kamu tahu itu nggak bawa kebaikan untuk diri kamu. Oke? Hati-hati terjebak kesenangan sesaat teman-teman ya, karena kalau misalkan kita lagi down, lagi putus asa, lagi depresi ya, begitulah gitu ya. Seimbangkan diri yuk, seimbangkan diri antara pekerjaan dan relationship kamu dengan orang-orang sekitar ya. Oke, teman-teman, ini adalah cerita yang kedua ya, cerita yang kedua. Sekarang kita menuju ke cerita kamu yang ketiga yuk. Ke cerita yang ketiga ini kayak gimana sih ya? Apa sih yang sebenarnya kamu udah ketahui gitu kan ya? Firasat sih ya. Firasatnya kamu tuh apa ya? Kita lihat di cerita kamu yang ketiga terlebih dahulu. Ini ada apa sih? Oke. Yang sudah kamu rasakan tuh apa? Intuisi kamu ini tentang apa? Firasat kamu ini tentang apa sih? Kita lihat ya. The strength. Strength, power, spiritual. Oke. Sesuatu hal yang selalu berulang terus-terusan ya, kayak never ending story teman-teman ya. Sesuatu hal yang berkaitan dengan kekuatan eksternal ya, orang lain teman-teman ya, dan selalu berulang dari dulu ceritanya sama terus-terusan kayak begini ya. Berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan orang lama ya, seperti itu, dan problem yang selalu berulang terus-terusan seperti itu ya. Ini besar kemungkinan di pekerjaan ya, besar kemungkinan. Nah, yang terjadi sesungguhnya ini apa sih? Kita lihat ya, kita lihat saja. Oke, creation, growth, transformation. Oke, yang terjadi sesungguhnya. Kayak ada ketidakadilan yang kamu rasakan ya teman-teman, ketidakadilan mengenai sesuatu hal yang kamu lakukan, sesuatu hal yang kamu bangun ya, sesuatu hal yang kamu rencanakan gitu ya dalam hidup. Ada perubahan ya, selalu ada perubahan di sana, bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik seperti apa yang kamu lakukan, tapi pasti end up-nya ada yang ngejegal lagi gitu ya, ada yang memperlakukan kamu nggak adil ya. Misal contoh, kamu udah kerja keras banget gitu kan ya, tapi ternyata yang naik jabatan orang lain gitu, yang nggak kerja apa-apa, justru kayak begitu loh ya. Ini yang terjadi sesungguhnya, dan ini sering terjadi loh dalam hidupnya kamu ya. Jadi begitu kamu udah kerasa nih, wah ini pasti kayak gini lagi gitu ya, ternyata iya gitu loh, terjadi ya seperti itu. Nah, apa yang pada akhirnya membuat kamu itu apa sih ya, yang memilih dan kayak gimana ya teman-teman ya. Kita lihat pilihan kamu dan apa yang kamu lakukan ya. Oke. Kita lihat reality, commitment, family. Sebenarnya ada keinginan untuk kamu tuh keluar ya, kepingin yang namanya keluar, tapi komitmen lagi, mikir lagi, nanti keluargaku gimana ya gitu ya. Tapi harus realistis juga ketika melihat bahwa terus-terusan seperti itu dan gak sesuai dengan kata hati, dan lingkungan juga udah yang namanya tidak kondusif ya, gimana gitu. Tapi ada kebingungan gitu loh teman-teman ya, kebingungan di sana, aku apa ya, kayak gimana ya, sebaiknya seperti apa. Nah, kita lihat juga ya yang lainnya, siapa aja yang terlibat teman-teman ya.
Jelas banget teman-teman ya, yang terlibat adalah orang yang memperlakukan kamu nggak adil, pastinya seperti itu. Diri kamu sendiri ya, terjebak di ilusi-ilusi di pikiran kamu sendiri, dan orang yang emang udah lama nih kayak apa ya, kayak nyari-nyari aja gitu loh ya, kamunya itu kayak gimana, seperti apa. Seperti itu teman-teman ya. Orang yang seperti itu berurusan dengan orang-orang itu ya. Kalau kita lihat di sini ada Pisces ya, Libra, dan juga ada Scorpio di sana ya, which is bisa jadi sio kelinci teman-teman ya, lalu juga sio anjing ya, dan juga sio babi ya, kurang lebih ya seperti itu. Oke, ini yang terlibat nih teman-teman. Nah sekarang kita lihat apa sih yang sebaiknya dilakukan ya. Fokus aja sama apa yang bisa dilakukan sekarang ini ya. Kita lihat expression, hope, dan juga ada freedom di sini. Selalu akan ada kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang terbuka lebar kalau kita mau jernih melihatnya, ya kan? Apa yang diharapkan mungkin gak sesuai dengan kenyataan, tapi jangan bikin kamu tuh jadi down, jadi terpukul ya. Sebentar lah nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi kalau misalkan itu ya kita mesti move on, lanjutkan hidup, jadi apa adanya, mengekspresikan apa yang memang nggak disuka ya nggak apa-apa, as long as tidak dengan anarkis, frontal, ngerusak ya jangan, tapi dengan kata-kata yang baik ya, seperti itu. Kalau kamu sudah mengusahakan hal tersebut dan ternyata nggak bisa teman-teman ya, ayo bebaskan diri dari pikirannya kamu. Yang terjadi itu ternyata tidak seserem apa yang kamu takutkan ya. Intuisi kita udah dikasih, udah diberikan, dan jangan pernah takut yang namanya rezeki ya, atau jodoh atau apa ketuker dengan orang lain. Enggak, semua itu udah ada porsinya masing-masing. All you have to do adalah jadi diri kamu sendiri ya, percaya sama diri kamu sendiri. Kalau memang kamu sudah merasa tidak nyaman ya, carilah kenyamanan kamu, bukan dengan melarikan diri dari ketidaknyamanan tersebut, tapi menyelesaikan apa yang tidak nyaman ya, seperti itu. Karena selamanya kalau nggak diselesaikan teman-teman ya, karena akan selalu kayak gitu terus. Kamu mau pindah rumah dimanapun, kamu mau pindah kerjaan, kamu mau pindah hati kemanapun, kalau kamu tidak mencari kenyamanan sendiri dan selalu merasa tidak nyaman, ya akan selalu seperti itu. Awalnya nyaman, awalnya baik, tapi nanti akan ada hal-hal di mana akan menarik hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kamu lagi dan lagi, seperti itu berulang kali. Jadi ya problemnya ada di mana sebenarnya gitu kan ya, seperti itulah. Oke, right teman-teman, ini adalah cerita kamu ya, cerita 1, 2, dan 3. Kadang kayak gitu teman-teman, dikasih gitu kan ya, pertanda yang jelas banget ya, ngeyel yang nggak terbatas lagi gitu kan, udah dikasih pertanda, mintanya doa tuh udah luar biasa. Doanya tuh udah tiap malam, tiap pagi, siang, sore ya, berdoa terus ya, setiap detik, setiap waktu, wah ya kayak gitu. Tapi udah dikasih pertanda ya dengan jelas, ngeyel juga gitu kan, karena nggak sesuai dengan apa yang dimauin. Nah namanya juga manusia, right ya. Kamu gimana? Kita bakal jumpa lagi teman-teman di next time Reading January di barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye.